Iya, selamat datang kembali di channelnya One Star Football. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai squad line up formasi potensial Timnas Indonesia Senior di kualifikasi Piala Dunia 2026 Matchday ke-9. Pertandingan antara Timnas Indonesia versus Timnas Cina Tiongkok. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa ketik like, share, komen, dan subscribe. Dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video update dari kami. Terima kasih. Iya, berikut ini merupakan jadwal kualifikasi Piala Dunia 2026 pekan ke-9 hari Kamis tanggal 5 Juni tahun 2025. Akan ada pertandingan Super Big Match antara Timnas Indonesia versus Timnas Cina Tiongkok yang akan tayang pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, live di RCTI dan streaming TV online, dan akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Coba prediksikan berapa skor akhir yang dapat antara Timnas Indonesia versus Timnas Cina Tiongkok kali ini? Silahkan kasih komentar kalian di bawah. Berikut ini merupakan prediksi starting line up Timnas Indonesia Senior untuk menghadapi Timnas Cina Tiongkok dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada formasi kali ini, Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan formasi terbarunya, yaitu formasi 3-4-3. Oke, yang pertama di posisi penjaga gawang Timnas Indonesia memiliki 4 opsi penjaga gawang, diantaranya yang pertama ada Emil Audero dari Palermo FC, yang kedua ada Martin Vaz dari FC Dallas, yang ketiga Hernando Ari Sutaryadi dari Persebaya Surabaya, dan yang keempat ada Nadeo Argawinata dari Borneo FC. Pada posisi ini, Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan Emil Audero sebagai penjaga gawang utama Timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi center back. Di posisi ini, Timnas Indonesia akan menggunakan 3 center back saat melawan Timnas Cina Tiongkok. Pada posisi ini, Timnas Indonesia memiliki 6 opsi pemain back tengah, diantaranya yang pertama ada nama Max Silger dari FC Twente, yang kedua ada nama Kevin Dix dari Mönchengladbach, yang ketiga dari Rizky Ridho dari Persija Jakarta, yang keempat Jay Ices dari Venezia FC, yang kelima Justin Hubner dari Wolves U21, dan yang keenam ada Zordi Amat dari Johor Darul Takzim. Pada posisi ini, Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan Justin Hubner, Jay Ices, dan Rizky Ridho sebagai center back tengah utama Timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi wingback sebelah kiri. Di posisi ini, Timnas Indonesia akan menggunakan pemain yang bisa transisi cepat ke depan ataupun ke belakang. Pada posisi ini, Timnas Indonesia memiliki 4 opsi wingback sebelah kiri, diantaranya yang pertama ada Pratama Arhan dari Bangkok United, yang kedua Kelvin Verdong dari NEC Nijmegen, yang ketiga Saine Fatinama dari Kassiepen, dan yang keempat ada nama Dance James dari Go Ahead Eagles. Pada posisi ini, Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan Kelvin Verdong sebagai wingback kiri utama Timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi wingback sebelah kanan. Di posisi ini, Timnas Indonesia juga akan menggunakan pemain yang bisa transisi cepat ke depan ataupun ke belakang. Pada posisi ini, Timnas Indonesia memiliki 4 opsi wingback sebelah kanan, diantaranya yang pertama ada Sandy Walsh dari KV Mechelen, yang kedua Kevin Dix dari Mönchengladbach, yang ketiga ada Eliano Reinders dari Visejul, dan yang keempat ada nama Asnawi Mangku Alam dari Port FC. Pada posisi ini, Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan Eliano Reinders sebagai wingback kanan utama Timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi gelandang atau pemain tengah. Di posisi ini, Timnas Indonesia akan menggunakan 2 pemain yang bisa melarikan bola ke depan sekaligus sebagai penyeimbang di lini tengahnya. Pada posisi ini, Timnas Indonesia memiliki 5 opsi pemain tengah ataupun gelandang, diantaranya yang pertama ada nama Tom Haye dari Almere City,
yang kedua Nathan Choaon dari Swansea City, yang ketiga ada Ivar Zener dari FC Utrecht, yang keempat ada Ricky Kambuaya dari Dewa United, dan yang kelima ada Joy Pelupesi dari Lommel SK. Pada posisi ini, Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan Tom Haye dan Joy Pelupesi sebagai gelandang utama timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi winger sebelah kiri. Di posisi ini, timnas Indonesia akan menggunakan pemain yang kuat dalam penguasaan bola dan punya gerakan tanpa bola yang bagus. Pada posisi ini, timnas Indonesia memiliki 5 opsi pemain winger sebelah kiri, di antaranya yang pertama ada Ragnar Oratmangun dari FC Vidende, yang kedua ada Rafael Strijk dari Brisbane Roar, yang ketiga ada Eliano Reinders dari Vise Jul, yang keempat ada James dari Go Ahead Eagles, dan yang kelima ada Stefano Lillipali dari Borneo FC. Pada posisi ini, Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan Stefano Lillipali sebagai winger kiri utama timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi winger sebelah kanan. Di posisi ini, timnas Indonesia juga akan menggunakan pemain yang kuat dalam penguasaan bola dan punya gerakan tanpa bola yang bagus. Pada posisi ini, timnas Indonesia memiliki 4 opsi winger sebelah kanan, di antaranya yang pertama ada Marcelino Ferdinand dari Oxford United, yang kedua Rafael Strijk dari Brisbane Roar, yang ketiga Eliano Reinders dari Vise Jul, dan yang keempat ada Egy Maulana dari Dewa United. Pada posisi ini, Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan Egy Maulana Fikri sebagai winger kanan utama timnas Indonesia. Dan yang terakhir untuk posisi depan ataupun striker. Di posisi ini, timnas Indonesia akan menggunakan pemain yang tajam di lini depannya. Pada posisi ini, timnas Indonesia memiliki 4 opsi striker depan, di antaranya yang pertama ada Ole Romeni dari Oxford United, yang kedua ada Ragnar Oratmangun dari FC Vidende, yang ketiga ada Rafael Strijk dari Brisbane Roar, dan yang keempat ada nama Ramadan Sananta dari Persis Solo. Pada posisi ini, Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan Ole Romeni sebagai striker depan utama timnas Indonesia. Itu tadi perakiraan prediksi starting line up timnas Indonesia untuk menghadapi timnas Cina Tiongkok. Menurut kalian, formasi apa dan pemain mana yang layak menjadi starter pada laga nanti? Dan menurut kalian, siapakah yang akan jadi pemenang antara timnas Indonesia versus timnas Cina Tiongkok kali ini? Silahkan kasih komentar kalian di bawah. Terima kasih, salam olahraga.